Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fil qauli sadid qala rahimahullah fi syarhi bab qaulillahi ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadarihi. Khatamal musannif rahimahullahu taala kitabahu bi hadhihi tarjumah. Musannif rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menutup kitabnya Kitab Tauhid ini dengan bab ini, dengan judul bab ayat. Bab ini yang berupa ayat. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebetul-betulnya pengagungan. Wa dzakara an-nususan dallata ala 'azamati rabbil azim wa kibriyaihi wa majdihi wa jalalihi wa khudu'il makhluqati bi asriha li'izzihi. Beliau rahimahullah dalam bab ini menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keagungan Rabb yang Maha Agung, ya, kibernya, maha kebesarannya Allah Ta'ala, kemuliaannya, keagungannya, dan tunduknya semua makhluk tanpa terkecuali tunduk kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat izzah. Sifat izzah Allah Ta'ala li izzihi. Lianna hadhihi an-nuhut al-'azimata wal awsaf al-kamilata akbarul adillati wal barahin ala anna al-ma'budu wahdah ala annahu al-ma'budu wahdahu. Karena semua sifat-sifat yang agung ini, semua sifat-sifat yang sempurna ini merupakan dalil terbesar, argumen terbesar yang menunjukkan bahwa ia adalah sembahan satu-satunya. Jelas. Seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya. Bahwa tidaklah seorang meninggalkan tauhid kepada Allah kecuali karena tidak mengagungkan Allah. Orang yang tahu betul bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Mulia, Maha Besar, Maha Hebat, ya, Maha Kibar, Maha Jalal, ya, tidak akan mungkin dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan dalil terbesar. Ya, kecuali orang-orang yang sombong. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, yang dia sombong dengan lisannya saja. Sombong dengan lisannya saja tapi hatinya tidak bisa mengingkarinya. Alladzi yajibu ayyubzala lahu ghayatul dzulli wal ayyubzala lahu ghayatul dzulli wat ta'zimi wa ghayatul hubbi wat ta'alluhi. Al-mahmud, ya, ala annahu al-ma'budu wahdahu wal mahmudu wahdahu. Ya, bahwa hanya Allah Ta'ala sembahan satu-satunya dan hanya dia yang berhak untuk dipuji saja atas segala hal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk mengerahkan semua ketundukan, pengagungan, kecintaan dan peribadatan penyembahan hanya kepadanya. Wa annahul haqqu wa ma siwahu batilun, dan bahwa Allah Ta'ala dialah yang hak, yang selain Allah adalah al-batil. Ya. Al-haq salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan wa antal haqqu wa qaulukal haqqu. Nah, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa engkau ya Allah adalah al-haq. Yang mana makna al-haq di sini adalah yang keberadaannya sendiri satu-satunya dalam segala hal. Nah, yang sabit, yang pasti ada, yang lainnya belum tentu ada, yang tidak tersentuh dengan perubahan apapun itu. Dan dari penggambaran ini jelas, biyadihil amar, di tangannya semua pengaturan. Dia yang mengatur tujuh langit, tujuh bumi, semua yang ada di atasnya, semua yang ada padanya, semua yang ada di antaranya. Dia yang mengatur semuanya. Maka dia adalah yang hak satu-satunya, dan semua sembahan yang lain adalah batil. Wa hadhihi haqiqatut tauhid wa lubbuhu wa ruhuhu wa sirrul ikhlas. Inilah hakikat dari tauhid, inti tauhid, ruhnya tauhid, dan rahasia keikhlasan. Ketika seorang mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebetul-betulnya pengagungan, maka seorang hamba berusaha sekeras mungkin, ya, dalam kehidupan kesehariannya untuk menghadirkan hadis-hadis ini dalam hatinya, menghadirkan
hadis-hadis ini dalam benaknya setiap kali dia melakukan sesuatu, setiap kali dia mau bertindak, ya, dia istighfar menghadirkan keagungan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kibria, sifat besarnya Allah Ta'ala. Ya. Agar dia tidak memandang selain Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang berarti. Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala al-haq. Ya. Kemudian beliau menutup syarah beliau dengan doa, "Wa nas'alullaha an yamla'a qulubana min ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi innahu jawwadun karim." Allahumma amin. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar memenuhi hati-hati kita dengan ma'rifat kepadanya, cinta kepadanya, senantiasa wujud taubat kepadanya. Sungguh Allah Ta'ala Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Wa hadza akhiru ta'liqil mukhtasar ala kitab tauhid wa tawdih maqasidih. Ini adalah akhir dari ta'liq, ya. Jelas sekali al-mukhtasar terhadap kitab tauhid dan penjelasan mengenai maqasidnya. Wa qad hawa min gharari masail tauhid wa min at-taqasim wa at-tafsilat an-nafi'ah ma la yastaghni an raghibuna fi hadzal fan alladhi huwa aslul usuli wa bihi taqumul ulum kulluha. Di mana talik saya ini, taliknya beliau al-mukhtasar ini, ya, berisi, ya, min gurar, ada banyak sekali permasalahan seputar tauhid, pembagian-pembagian, ya, rincian-rincian hukum yang bermanfaat, yang tidak mungkin, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang ingin mempelajari bidang ini bidang tauhid, disiplin ilmu ini, ya, yang merupakan asal dari semua usul, dasar dari semua dasar, fondasi dari semua fondasi dalam agama, dan dengannya lah semua ilmu-ilmu itu takum. Iya. Maka tidak ada artinya atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain dalam keadaan hati kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya akan menjadikan hati menjadi keras. Ya. Hati menjadi keras. Dan inti dari semuanya adalah menerapkan hal tersebut dalam amalan. Karena itulah fikih secara syar'an dalam istilah syariat, bahkan dikutip ijma' oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa fikih tidaklah dinamakan fikih kecuali dengan amalan. Ya. Mengenal, mempelajari ilmu fikih, hukum-hukum ibadah, muamalah, kalau sekedar belajar, sekedar ditahu saja, itu hanya menjadi sebuah ilmu. Dikatakan ilmu fikih. Ya. Dikatakan ilmu saja, pengetahuan saja. Tapi tidaklah yang menjadi fikih kecuali kalau sudah diamalkan. Dan fikih yang dimaksud di sini fikih secara syar'an, bukan fikih secara istilah. Kalau fikih secara istilah, ya, masing-masing ulama disiplin ilmu ada definisinya. Fikih menurut usulin ini, fikih menurut fuqaha ini, ya. Tapi fikih secara istilah syariat adalah apa? Ya, mengamalkan apa yang diketahui. Ini dikutip ijma' oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Makanya kata beliau, inilah ini. Wa bihi taqumul ulum kulluha. Semua ilmu hanya akan bermanfaat, hanya akan memberikan manfaat bagi pembelajarnya kalau semuanya dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Ya, karena itulah suatu hal yang penting adalah ihtimam dengan mustalahat. Ketika dalam mustalahatul ulum, ya, selalu mengaitkan dengan nilai-nilai tauhid. Antum sudah pelajari di ilmu nahwu misalnya, ya, beberapa ibarat yang diganti oleh para ulama karena ada kurang adab kepada apa? Kurang beradab kepada Allah Ta'ala, seperti mereka mengganti huruf zaidah dengan menggunakan kata sila. Gak layak mengatakan dalam Al-Quran ada huruf tambahan, kurang beradab. Ya. Dan seterusnya. Baik, mereka mengatakan ma, bima la ya'fil. Ini enggak tepat. Enggak bisa dikatakan ma itu tidak berakal. Kenapa? Karena dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu, disifati dengan apa namanya? Ma. Nah, maka kurang layak kalau binisbah dalam mengirob ma dan di situ terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cocok kalau dikatakan ma lima la yaqil misalnya. Nah, jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Dan demikian pula dalam istilah usul fikih misalnya ketika mereka mengatakan bahwa istilah taklif, ya, istilah taklif dalam pembahasan pembagian hukum menjadi dua, hukum taklif dan hukum qadhi, ahkam taklif dan ahkam qadhiyah. Mereka mengatakan kata taklif ini ajnabi, ya, tidak sejalan dengan istilah syariat taklif, ya, seakan-akan syariat itu, hukum-hukum Islam itu membebani, ya, membebani, padahal syariat Islam itu menerangi, memberikan kemudahan, ya kan, memberikan kelapangan dada. Nggak ada hukum Islam itu yang sifatnya memberikan membebani punggung seseorang. Enggak. Nah, dan mereka jelaskan bahwa istilah taklif ini dari kalangan mutakallimin yang menafikan sifat hikmah dari perbuatan Allah. Ya, mereka menafikan, mengatakan bahwa perbuatan Allah tidak ada hikmahnya. Ya, tidak ada hikmahnya. Maka hukum wajib, ya, hukum-hukum berupa al-ijab, an-nadab dan seterusnya ini tidak bisa dikatakan hukum tidak bisa dikatakan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Karena kalau Allah melakukan sesuatu dengan hikmah, berarti Allah butuh kepada tujuan tersebut. Dan Allah tidak mungkin butuh kepada apapun, kata mereka. Ya. Maka konsekuensinya dinafikan hikmah, dan karena itulah mereka mengatakan bahwa semua hukum-hukum syariat murni sekedar taklif, tidak ada hikmah di baliknya. Ya. Maka mereka para ulama mengkritisi. Ya, walaupun kalau kita belajar usul fikih sekedar dikatakan taklif dan seterusnya, yakni oke lah yamsi hadisun nas bima yarifun. Tapi butuh juga untuk meluruskan masalah-masalah seperti ini agar diketahui. Ya, kita menggunakan istilah taklifi, oke lah karena itu yang dipahami oleh orang saya. Tapi butuh untuk diluruskan bahwa ini istilah kurang tepat. Ini istilah kurang tepat. Kalau mau diganti juga dengan istilah seperti itu, ya, kemudian membaca buku-buku usul fikih yang sudah terlanjur banyak istilah dalam di dalamnya, muka dalamnya, ya juga akan merepotkan sendiri. Maka tidak perlu sampai mengganti dan seterusnya, cuman butuh ditambih bahwa ini mustalahat, maksudnya ini arahnya ke sana, maka harus harus apa namanya hati-hati. Jangan sampai kamu mentakrir, menyetujui 100% istilah itu, ternyata itu menjadi bumerang pada akhirnya. Mereka jelaskan seperti itu. Maka semua ulum harus tunduk pada ilmu akidah ini. Semua mustalahat yang dibuat itu diusahakan sesuai dengan mustalahat syariah. Ya. Kalaupun sudah terlanjur tersebar, ya sudah terlanjur tersebar. Tuhan butuh diterangkan, dijelaskan maksudnya begini dan begitu. Ini yang benarnya seperti. Nah, Allah Taala alam bisawab. Walhamdulillahi ala taysirihi wa minnatihi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, alhamdulillah. Dengan demikian selesai pembahasan kita terhadap dua kitab ini secara bersamanya, matanya dan juga syaratnya. Dan pada aja hukum riwayat ada ini kitabain, kitab tauhid dan juga kitab Al-Qaul Sarid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, saya kira cukup insyaallah taala untuk pertemuan besok kita langsung masuk ke takhirul i'tiqad ya. Langsung ke takhirul i'tiqad, jadi disiapkan saja. Mungkin besok kita bahas pendahuluan terkait dengan kitab takhirul i'tiqad. Nah, naktabi bil qadar sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nasallallahu taala yu'allimuna mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.